Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Saputra, NIM 41200015. Saya berasal dari Lokal IAT 3A, mata kuliah studi Kitab Tafsir Era Klasik. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang Tafsir Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, karya Imam At-Tabari, dan juga akan mempresentasikan materi tentang Tafsir Al-Quran Al-Azim, karya Ibnu Katsir. Baik, yang pertama, Tafsir Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, karya Imam At-Tabari. Yang pertama, biografi Imam At-Tabari. Nama lengkap beliau adalah Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir ibnu Yazid ibnu Khalid At-Tabari Al-Amuli. Beliau lahir pada 224 Hijriah atau 839 Masehi. Beliau lahir di kota Amil, ibu kota Tabaristan di Persia, Iran. Beliau wafat pada tahun 310 Hijriah pada usia 86 tahun. Semasa hidupnya, beliau menekuni dunia tulis-menulis. Beliau sangat cinta terhadap ilmu. Bahkan dalam satu hari, beliau mampu atau sanggup menulis sampai 40 halaman dan telah menghasilkan ribuan karya tulis selama 80 tahun hidupnya. Yang kedua yaitu latar belakang penulisan kitab tafsir Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Penulisan tafsir Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran adalah bentuk kepedulian dan kecemasan dari Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau sangat prihatin melihat serta menyaksikan langsung kualitas pemahaman umat Islam pada masa itu. Umat Islam hanya sekedar bisa membaca Al-Quran tanpa bisa mengetahui dan memahami makna hakiki yang ada pada Al-Quran. Dalam kitab ini, beliau mengungkap beragam makna Al-Quran dan kedahsyatannya, baik dari segi bahasa seperti nahu, balaghah dan lainnya. Bahkan jika dilirik dari judulnya, kitab ini menghimpun kumpulan keterangan atau Jami' Al-Bayan yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti qiraat, fikih, akidah dan disiplin ilmu lainnya. Yang ketiga yaitu metode dan corak penafsiran. Pada kitab tafsir Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran ini, Ibnu Jarir At-Tabari mengungkapkan metode atau corak penafsiran dengan metode tahlili yang menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek-aspeknya dengan melihat urutan-urutan ayat Al-Quran yang tercantum sesuai dalam mushaf. Karena beliau adalah seorang ahli fikih atau hukum, sehingga kitab tafsir Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran ini lebih bernuansa atau bercorak kepada hukum fikih. Yang keempat yaitu penilaian ulama terhadap beliau serta kitab tafsir Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Beliau salah satu ulama yang paling masyhur pada zamannya. Pendapat-pendapatnya menjadi rujukan. Beliau juga seorang hafiz Al-Quran, bahkan sangat faham dengan makna-makna yang dikandungnya. Sunnah Nabi beliau kuasai, baik yang sahih maupun yang tidak sahih. Beliau paham betul terhadap pendapat-pendapat sahabat, tabi'in, dan generasi-generasi selanjutnya. Menurut Ibnu Abbas, Muhammad ibnu Jarir At-Tabari ini adalah seorang yang faqih, sehingga kitab tafsir Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran ini adalah kitab yang sangat masyhur, yang sering dijadikan sebagai rujukan. Baik, kitab tafsir yang kedua yaitu Tafsir Al-Quran Al-Azim, karya Ibnu Katsir. Yang pertama yaitu biografi dari Ibnu Katsir. Nama lengkap beliau adalah Ibnu Katsir, yaitu Imad al-Din Abu al-Fida Ismail
Ibnu Al-Khattib Shihab Al-Din Abi Haffaz Amru Ibnu Kathir Al-Quraisy Al-Safi'i. Beliau lahir di desa Mijdal yang masuk dalam wilayah Busrah. Beliau lahir diperkirakan pada tahun 700 atau 701 Hijriah atau setara dengan 1300 Masehi. Para ilmuwan dan ulama berbeda pendapat tentang tahun kelahiran Ibnu Katsir. Setelah menjalani kehidupan yang lama dan yang sangat panjang, pada tanggal 26 Sya'ban 774 Hijriah bertepatan dengan bulan Februari 1373 Masehi, pada hari Kamis, usia beliau genap 70 tahun. Sehingga pada usia itu beliau wafat atau meninggal dunia. Yang kedua yaitu latar belakang penulisan kitab. Penulisan kitab tafsir Al-Quran Al-Azim ini dimulai setelah ia diangkat menjadi guru oleh Gubernur Mengkali Buga di Masjid Umayyah. Pada tahun 1366 Masehi, hingga saat ini kitab tersebut masih menjadi rujukan karena pengaruhnya begitu besar dalam bidang keagamaan. Ibnu Katsir menyusun kitab tafsirnya yang diberi judul Tafsir Al-Quran Al-Azim. Dalam pendahuluan kitabnya, beliau menjelaskan urgensi tafsir, para ulama tafsir dari sahabat dan tabi'in, dan metode tafsir yang paling baik. Ibnu Katsir mengatakan dalam pendahuluan kitab tafsirnya bahwa kewajiban yang dipikul di pundak para ulama ialah menyelidiki makna-makna kalamullah dan menafsirkannya, menggali dari sumber-sumbernya, serta mempelajari hal tersebut dan mengajarkannya. Oleh karena itu, menurut Ibnu Katsir, wajib bagi ulama untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Quran atau kalamullah dan tafsirnya. Yang ketiga yaitu metode dan corak penafsiran. Metode yang digunakan oleh Ibnu Katsir dalam menulis kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau menggunakan 4 metode, yaitu metode tahlili, metode ijmali, metode muqarran atau komparatif, dan juga metode maudhu'i. Penafsiran Ibnu Katsir bercorak tafsir bil matsur, yakni penafsiran dengan Al-Quran, hadis, dan perkataan para sahabat dan tabi'in, menafsirkan dengan pendapat ulama, menafsirkan dengan pendapat beliau sendiri. Yang keempat yaitu penilaian ulama terhadap beliau serta kitab tafsirnya. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ia berkata, Ibnu Katsir adalah orang yang menyibukkan diri dengan hadis, banyak menelaah matan-matan hadis dan para perawinya. Ia sering menyampaikan ceramah, berlaku sopan dalam senda gurau, banyak menghasilkan karya, dan banyak orang yang mengambil manfaat darinya. Ia tergolong ahli hadis yang menguasai ilmu fikih. Ibnu Katsir juga seorang pemimpin keagamaan yang banyak membaca tasbih dan tahlil. Dia juga seorang pemuka para ahli tafsir. Kata Ibnu Habib, salah seorang muridnya, para ulama menilai dan memuji tafsir Al-Quran Al-Azim atau yang disebut tafsir Ibnu Katsir menjadi salah satu kitab yang banyak dijadikan rujukan dalam tafsir Al-Quran, sebab tafsir ini memiliki keistimewaan dibandingkan kitab tafsir yang lainnya. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.